Semoga kita selalu dalam lindungan Sang Triratna. Mengubah kepahitan hidup menjadi kedamaian dan kebahagiaan. Suatu hari, seorang tua bijaksana dikunjungi seorang pemuda yang sedang dirundung masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijaksana hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan berharap anak muda itu untuk mengambil segelas cairan. Ditaburkan serbuk pahit itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. "Coba minum ini dan beritahukan bagaimana rasanya," kata Pak tua. "Pahit, pahit sekali," jawaban pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua itu tersenyum, lalu mengajak tamunya ini untuk berjalan ke tepi telaga belakang rumahnya. Kedua orang itu jalan berdampingan dan sampailah ke tepi telaga yang tenang itu. Sesampai di sana, Pak tua itu kembali menaburkan serbuk pahit ke telaga itu, dan dengan sepotong kayu dia mengaduknya. "Coba naikkan cairan dari telaga ini dan minumlah." Kemudian pemuda ini meminum cairan itu. Pak tua kembali mewawancara lagi kepadanya. "Bagaimana rasanya?" "Segar," kata si pemuda. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam cairan itu?" tanya Pak tua. "Tidak," kata pemuda itu. Pak tua tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik. Pahitnya kehidupan, yaitu layaknya segenggam serbuk pahit ini, tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama, dan memang hendak tetap sama. Tetapi kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Tergantung dari lapang tidaknya hati atau perasaan kita. Jadi dikala kamu merasakan kepahitan dan kegagalan, maka lapangkanlah dadamu, menerima semua itu. Luangkanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Pak tua itu lalu kembali menasehatkan, "Hatimu yaitu wadah itu, perasaanmu yaitu tempat itu, kalbumu yaitu tempat kamu menampung segalanya. Tidak usah jadikan hatimu seperti gelas. Buatlah hatimu laksana telaga yang mampu menampung setiap kepahitan itu. Sehingga kepahitan itu menjadi tidak terasa dan tidak mempengaruhi kesegaran dan kedamaian hatimu.
Anak muda, belajarlah menerima kenyataan. Berlatihlah menerima kenyataan. Berlatihlah untuk ikhlas, serta mensyukuri setiap kenyataan. Karena itulah yang terbaik bagimu. Dan latihan itu hendak semakin meluaskan daya tampung hatimu. Jikalau kamu mau dan berupaya melihatnya terus-menerus, maka hatimu hendak benar-benar seluas telaga. Dan kamu tidak pernah merasakan kepahitan lagi. Apapun kondisi dan masalahmu, hatimu hendak tetap tegar, damai, dan bahagia. Menerima balasan karma, hadapi kesusahan dengan kegembiraan. Asalkan manusia mempunyai kearifan, semua masalah manusiawi yang ada di depan mata, kamu tetap merasa sukacita atau senang untuk menghadapinya, kamu tidak akan risau atau galau. Jikalau tidak ada kearifan, berinteraksi dengan orang lain pun akan menimbulkan kerisauan atau kegalauan. Kalau sudah mempunyai kearifan, setiap saat dengan kondisi apapun akan merasa sangat senang atau gembira. Bisa menikmati berkah keberuntungan dalam hidup ini dikarenakan hasil dari pembinaan, berkah di kehidupan lampau atau kehidupan lalu. Dan jika merasa menderita dalam hidup ini karena menerima balasan dosa karma yang merupakan hasil perbuatan yang tidak baik di kehidupan sebelumnya, dan sudah seharusnya mendapatkannya, mendapatkan balasan yang setimpal. Tidak akan menyalahkan langit dan tidak menyalahkan orang lain. Selalu bersenang hati, bersukacita, melunasi karma, dan tidak menciptakan karma lagi. Jangan di satu sisi membayar karma, di sisi lain menciptakan karma. Kalau begitu, karma tidak akan pernah habis dibayar. Harus selalu melunasi, jangan menciptakan yang baru. Dengan begitu, karma baru akan bisa terhapus atau terbayar lunas. Meskipun dalam keseharian mengalami kesusahan, harus dihadapi dengan hati yang gembira. Ini bisa menghapuskan atau menghilangkan hasil perbuatan yang tidak baik di kehidupan yang lalu. Menerima derita karena sedang membayar dengan berlahan-lahan hutang dosa karma. Bagaikan setelah dilalui yang pahit, maka akan datang yang manis. Sesudah melunasinya, barulah berkah ada di depan mata. Barulah rezeki akan menghampiri. Kalau tidak rela, tidak ikhlas,
masih ingin membandingkan dengan orang lain. Ini dinamakan menciptakan karma baru. Ini disebut menciptakan karma yang tidak baik. Jadi mendapatkan pembalasan rezeki atau berkah tidak perlu terlalu bersukacita, karena merupakan hasil segala perbuatan baik yang dilakukan di kehidupan yang lalu. Meskipun mendapatkan balasan tidak baik, jangan bersedih dan jangan benci dan dendam. Ini dikarenakan hasil pembalasan karma tidak baik yang diperbuat di kehidupan lalu. Asalkan sudah bisa melunasi atau membayarnya, itu sudah cukup. Kalau sudah melunasinya, barulah akan mengerti watak sejati yang terang. Menemukan Buddha di dalam diri. Mengapa orang tidak bisa menemukan watak sejati yang terang? Ini dikarenakan halangan atau hambatan dari karma yang ada. Bisa melunasi karma ini akan lebih baik dari apapun juga. Dosa karma sudah dilunasin, baru ada jodoh yang baik dan bisa bertemu dengan Buddha. Baru akan berhasil mencapai kesucian atau kesempurnaan menjadi Buddha. Jikalau tidak membayar karma itu, maka tidak akan bisa lunas, tidak akan bisa mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Meskipun sudah mendekatkan diri, mempelajari Dharma Buddha, juga tidak akan mengerti. Buddha datang membabarkan kitab suci atau Dharma sejati kepada kamu. Kamu juga bisa memahami. Ini dinamakan kegelapan batin. Batin terhalang karma, maka menjadi gelap dan tidak memahami Dharma. Melunasi hutang karma dan bertemu situasi sulit serta bertemu jodoh buruk, haruslah dengan hati yang tenang dan damai, selalu bersukacita. Harus bisa memastikan tidak memiliki hati yang benci dan dendam, tidak ada hati yang menyalahkan, tidak menampilkan wujud kemarahan. Maka semua karma buruk ini baru bisa terlunasi atau hilang. Semoga video ini bermanfaat. Sabe Sata, Bawantu Sukitata.